sebelum kita belajar tentang bilangan, kita harus tahu dulu bilangan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih, Bu? Nah, bilangan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecil saja. Yang pertama, transaksi di bank. Perhatikan. Yang kedua, ada pengukuran. Yang ketiga, transaksi jual beli. Semua aktivitas ini menggunakan bilangan. Ada angka, ada uang, ada operasinya, ada pengembaliannya. Jadi semuanya itu menggunakan bilangan. Jadi bilangan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting ya. Nah, untuk materi selanjutnya, yang pertama bilangan bulat. Kita kemarin sudah belajar bilangan bulat. Diingat-ingat lagi, bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Namanya bilangan bulat. Jadi diingat-ingat garis bilangannya kemarin gimana. Semakin dia ke kanan, berarti dia semakin benar. Semakin dia ke kiri, berarti dia semakin kecil. Jadi kalau negatif, semakin ke kiri dia semakin kecil. Selanjutnya, materi kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Kemarin kita sudah singgung operasi hitung pada bilangan bulat itu apa aja operasinya. Jadi cara-cara mengerjakannya itu apa aja. Operasi hitung pada bilangan bulat kemarin ada penjumlahan dan pengurangan, apalagi ada perkalian dan pembagian. Fariza akan menyinggung sedikit lagi operasi penjumlahan dan pengurangan. Fariza punya contoh yang pertama. 8 ditambah 3 pasti kalian tahu berapa? Ya, 11. Yang kedua, 8 dikurangi 3 pasti sudah tahu tanpa menggunakan garis bilangan berapa? 5. Selanjutnya kalau kayak gini, Fariza punya cara cepatnya. Kalau ada negatif sama positif, ini untuk operasi penjumlahan. Diperhatikan, kalau dia negatif itu sama dengan hutang. Kalau dia positif, jadi ini berlaku kalau ada dua negatif sama positif ya di sini. Terus kalau dia positif berarti dia itu dibayar. Perhatikan. Jadi caranya negatif 8 ditambah 3, kamu hutang 8. Terus dibayar 3, berarti hutangnya bertambah atau berkurang? Iya, berkurang. Jadi 8 dikurangi 3 berapa? Ya 5. Karena hutangnya ini lebih besar sama yang dibayar, berarti dia tetap hutang. Selanjutnya yang keempat, kalau hutang 8, hutang lagi 3. Bagaimana caranya? Yo, hutang 8, hutang lagi 3, berarti hutangnya bertambah. Berarti 8 ditambah 3 itu berapa? 11. Berarti tetap hutang kan dia, berarti hutang 11. Nah, masih ingat kan? Diingat-ingat ya caranya. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada sifat-sifat pada operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat tertutup. Artinya kalau A ditambah B itu sama dengan C. Kalau 7 ditambah 3 ya sama dengan 10. Nah, yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. A plus B sama dengan B plus A. Artinya kalau 7 ditambah 3 itu juga sama dengan 3 ditambah 7. Sama dengan berapa? Ya, 10. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, bisa juga pergeseran. Kalau A plus B 7 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan kurungnya dipindah. 7 ditambah 3 keduanya dipindah sini ya. Nah, sama hasilnya. 7 ditambah 3 berapa? 10 ditambah 2, ini juga 7 ditambah 5, sama-sama hasilnya 12, hasilnya juga sama. Selanjutnya
inverse atau lawan. Jadi kalau lawannya angka, misalnya lawannya 2, misalnya ada bilangan positif 2 ditambah dengan lawannya, itu artinya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Artinya kalau semua bilangan yang ditambah dengan lawannya pasti hasilnya sama dengan 0. Yang kelima yaitu identitas. Kalau identitas pada operasi penjumlahan, diingat, kalau identitas pada operasi penjumlahan itu identitasnya 0. Beda lagi kalau perkalian ya. Jadi ini kita membahas tentang penjumlahan dulu. Jadi kalau 7 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 7 dibalik-balik, hasilnya juga 7. Jadi kalau identitas ditambahkan, kalau ada angka ditambah dengan identitasnya, berarti hasilnya angka itu sendiri. 7 ditambah 0 ya sama dengan 7. Paham dari sini sifat-sifatnya penjumlahan. Nah, selanjutnya sifat-sifat pada operasi pengurangan. Yang pertama, sifat tertutup, artinya A kurangi B sama dengan C. Jadi kalau sifat pengurangan ini hanya sifat tertutup, ada di buku paketnya kalian ada sifat lain, tapi Bu Clarissa pakai satu sifat ini aja. Jadi 7 kurangi 3 itu pasti sama dengan 4. Paham dari sini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perlu kalian ketahui kalau operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat tandanya itu hasilnya sama tandanya. Jadi kalau misalnya, jadi tandanya kalau dia positif dengan positif, kalau dia dikalikan itu hasilnya tetap positif, sama halnya dengan pembagian, jadi tetap hasilnya positif. Kalau positif dikali dengan negatif selalu hasilnya dengan negatif, begitu juga pembagian. Dibalik, kalau negatif dikalikan dengan positif sama halnya juga hasilnya negatif, sama pembagian. Beda lagi kalau negatif dengan negatif, hasilnya itu nanti positif. Jadi ini yang perlu diingat dalam operasi perkalian dengan pembagian. Nah, jadi contoh soalnya, kalau misalnya bilangan itu dikali ya, jadi nomor 1 7 dikali 3 positif dikali positif hasilnya positif. Jadi 7 kali 3 berapa? Tetap positif. Yang kedua, kalau negatif 7 dikalikan dengan 3. Nah, contoh soalnya kalau positif kali positif. Jadi 7 dikali 3 ya sama dengan 21. Kalau negatif 7 dikalikan 3, negatif kali positif hasilnya negatif, angkanya dikalikan 7 kali 3. Terus kalau negatif 7 dikalikan negatif 3, negatif kali negatif hasilnya nanti positif, berarti 7 kali 3 21, tetap jadi berubah positif. Paham dari sini. Terus kalau pembagian bagaimana? Misal nomor 1 14 dibagi dengan negatif 2, berarti 14 dibagi 2. Kalau per pembagian ya, ini 14 dibagi 2 berapa? 7. Karena positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif, jawabannya negatif 7. Sama halnya lagi kalau negatif 21 dibagi dengan negatif 3, negatif dengan negatif hasilnya positif, berarti 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, paham dari sini contoh-contohnya. Selanjutnya sifat-sifat pada operasi perkalian. Yang pertama sifat tertutup. Artinya kalau 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Nah,
Selanjutnya sifat komutatif sama pertukaran. Jadi kalau 4 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 5 dikali 4. Sama dengan berapa anak-anak? Ya, 20. Nah, selanjutnya sifat asosiatif pengelompokan pergeseran. Jadi kalau 4 dikali 5 dikali 2 itu sama dengan 4 digeser aja kurungnya. Berapa ini? 5 dikali 2. Jadi 4 kali 5 20 kali 2 sama dengan 4 dikali 5 kali 2 10. 20 kali 2 berapa anak-anak? Ya, 40 sama dengan kalau 4 kali 10 40 hasilnya sama. Jadi pakai yang ini pun hasilnya juga sama dengan yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya sifat identitas. Nah, bilangan 1 kalau identitasnya. Kalau penjumlahan tadi bilangannya 0. Jadi kalau penjumlahan kemarin kan bilangannya 0. Jadi kalau operasi penjumlahan kemarin kalau ditambah dengan identitasnya itu ditambah 0. Nah, kalau operasi perkalian itu kalau dikali dengan identitasnya dikali dengan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kalau 7 dikali 1 itu sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7. Ingat-ingat kalau identitasnya perkalian itu sama dengan 1. Kalau identitasnya penjumlahan sama dengan 0. Selanjutnya sifat distributif atau campuran. Yang pertama contohnya sini saja ya. Untuk yang contoh nomor 5 di atas saja sini. Kalau 2 dikali tandanya, kalau nggak ada tandanya ini artinya dikali ya. 2 dikali 7 ditambah 3 itu sama dengan, nah ini untuk penjumlahannya, 2 kali 7 ditambah 2 kali 3. Kalau tandanya ini dikurangi berarti dia tandanya ini berkurang. 2 artinya 2 dikali 7 ditambah 3 berapa? 10. Itu sama dengan hasilnya 2 kali 7 berapa? 14 ditambah 2 kali 3 6. 2 kali 10 20. 14 ditambah 6 berapa? 20. Hasilnya sama. Jadi kalau ada operasi seperti ini boleh langsung 2 dikalikan 10 hasilnya juga sama, atau kalian distributifkan. Jadi 2 dikali 7 ditambah 2 kali 3. Nah, paham ya? Kalau pengurangan berarti 2 kali 7 dikurangi 2 kali 3. Paham ya dari sini? Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bu Fariza mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.